Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai pelajaran ini, kita mulai terlebih dahulu. Berdoa. Berdoa. Baik, alhamdulillah yang sekali master. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Baik, gimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Hari ini gimana? Ada yang tidak hadir? Ada Pak. Ibadah. Mana itu ibadah? Izin Pak. Oh iya. Di sini lah katanya. Sakit. Oh, sakit. Ada yang tahu kita hari ini akan belajar tentang apa? Pengurangan bilangan bulat Pak. Oh, itu materi sebelumnya. Oh iya. Aduh. Masih ingat aja. Gimana? Ada masih ingat nggak materi pengurangan yang kemarin? Masih Pak. Kalau masih ingat ya alhamdulillah. Baik, untuk langsung aja untuk kalau memulai pelajaran pagi hari ini coba dibagi kelompok dulu. Berbaris aja Pak. Iya, bagi tiga. Bagi tiga aja. Dari pas. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang pertama yaitu perkalian. Coba ada yang bisa bacakan pengertiannya? Adel, Nana, susah. Jadi operasi perkalian biasanya dilakukan dengan tanda geometris atau tanda titik. Konsekuensinya sendiri menjadi operasi berulang. Nah, pada perkalian ini yaitu sudah dijelaskan situ kan sebagai dari operasi penjumlahan yang berulang. Jadi contohnya operasi bilangan yang berulang itu seperti 3 dikali 2 sama dengan bukan 2 ditambah 2 ditambah 2. Nah, ini yang disebut namanya penjumlahan berulang. Untuk hasilnya yaitu 6. Nah, ini yang disebut namanya bilangan bulat. Lalu untuk konsep perkalian bilangan bulat bisa kalian dilihat itu ada X di tabelnya ya. Itu ada X 3, itu maksudnya kan ada yang atas, ada yang baris, ada yang itu. Nah, itu maksudnya 3 dikali 3 sama dengan 9. 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 40. 3 dikali 2 itu 6. Nah, dalam baris selanjutnya itu jadi dari konsep itu hasil kali dua bilangan bulat positif adalah bilangan bulat positif. Jadi untuk itu hasilnya bilangan bulat positif itu misalnya 3 dikali 3 ini kan bilangan bulat positif, maka hasilnya selalu bilangan bulat positif. Nah, untuk yang itu hasil kali dua bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif adalah hasilnya negatif. Nah, itu contohnya seperti itu kan, seperti 3 dikali min 3 mesti hasilnya min 9. Nah, dan contoh lainnya kan 2 dikali min 1 sama dengan min 2. Nah, seperti itu maka ya kalau bilangan bulat positif dikalikan dengan bulat negatif maka hasilnya selalu negatif. Nah, kalau yang selanjutnya hasil kali dua bilangan bulat negatif dalam bilangan positif, misalnya seperti itu, seperti kalian lihat itu min 2 dikali min 2 mesti hasilnya 4. Min 3 dikali min 2 hasilnya 6. Nah, dari situ yang dapat disimpulkan hasil kali dua bilangan bulat yang bertanda sama selalu positif. Nah, hasil kali dua bilangan bulat yang bertanda selalu negatif. Nah, itu kan seperti plus
dikali plus sama dengan plus, min dikali min sama dengan plus. Nah, plus dikali min sama dengan min, min dikali plus sama dengan min. Dan untuk sifat-sifatnya itu ada 7 sifat pada perkalian bilangan bulat. Ada sifat yang pertama yaitu bersifat urut. Untuk dapat sifat tertentu yaitu perkalian bulat, perhatikan contoh di bawah itu. Contohnya 2 dikali 5 sama dengan 10, dan 2 dan 5 merupakan bilangan bulat, hasil kalinya yaitu juga merupakan bilangan bulat. Nah, kalau nama yang tertutup itu untuk setiap bilangan bulat A dan B, jika A dikali B sama dengan C, maka C merupakan bilangan bulat. Maka kalau yang tertutup ini hasilnya selalu bilangan bulat. Nah, yang sifat yang kedua yaitu komutatif atau pertukaran. Untuk memahami sifat itu bilangan bulat, perhatikan contoh berikut. Nah, contohnya itu seperti min 3 dikali min 7 sama dengan min 21, dan sebaliknya itu min 7 dikali 3 sama dengan min 21. Nah, maka demikian 3 dikali min 7 sama dengan 7 sama dengan min 7 dikali 3, maka hasilnya min 21. Jadi untuk setiap bilangan bulat A dan B selalu berlaku A dikali B sama dengan B dikali A. Untuk yang selanjutnya sifat yang ketiga, unsur identitas atau netral. Nah, untuk unsur identitas ini yaitu setiap bilangan bulat selalu dikalikan oleh 1, seperti itu. 10 dikali 1 sama dengan 10, 5 dikali 1 sama dengan 5. Nah, jadi untuk setiap bilangan bulat A selalu berlaku A dikali 1 sama dengan A dikali 1. Yang keempat yaitu perkalian dengan 0. Jadi perkalian sifat yang keempat ini perkalian dengan 0, yaitu setiap bilangan bulat dikalikan dengan 0. Untuk setiap bilangan bulat seperti contoh itu 5 dikali 0, 0 dikali 2 selalu 0. Karena untuk setiap bilangan bulat A selalu berlaku A dikali 0 sama dengan 0 dikali A sama dengan 0. Lanjut saja ke pembagian. Jadi untuk pembagian pengertiannya yaitu, coba Mas Satriawan bisa dibacakan pembagian. Sifat-sifat pembagian bilangan bulat antara lain tidak tertutup. Pengertiannya aja. Pengertiannya yaitu operasi pembagian biasanya disimbolkan dengan tanda titik 2. Ya. Nah, jadi untuk pembagian ini biasanya disimbolkan seperti titik seperti itu ada di gambar itu kan, atau titik 2 atau garis miring. Nah, untuk konsep pembagian bilangan bulat yaitu kalau pembagian ini hanya diperkalikan. Kalau ini sama dengan hampir sama dengan perkalian, cuma kalau pembagian ini konsepnya pembagian merupakan pengurangan berulang sampai habis. Kalau perkalian kan tadi penjumlahan yang berulang. Kalau ini kan pembagian merupakan berulang sampai habis. Nah, kalau untuk konsep pembagian pembilangan bulat yaitu mengingat pembagian merupakan kebalikan daripada perkalian, maka dapat ditulis seperti itu, ada di bawah itu. Kalau perkalian kan A kali B sama dengan C. Nah, kalau untuk pembagiannya C dibagi A sama dengan B, atau C dibagi B sama dengan A. Seperti tabel yang di lembar selanjutnya itu ada. Nah, jadi kesimpulan dari situ, hasil bagi dua bilangan bulat yang mempunyai tanda sama selalu positif. Nah, untuk yang
hasil bagi dua bilangan bulat yang mempunyai tanda berbeda itu selalu negatif. Seperti itu ada plus dibagi plus sama dengan plus, plus dibagi min sama dengan min, min dibagi plus sama dengan min, min dibagi min sama dengan plus. Jadi untuk sifat-sifatnya itu kalau yang perkalian tadi bersifat komutatif, bersifat hampir sama. Kalau yang perkalian kan tidak bersifat selalu bersifat tertutup. Kalau yang pembagian ini lawannya tidak bersifat tertutup, tidak bersifat komutatif. Nah, itu di lembar akhir ada lembar kerja, bisa kalian kerjakan di lembar akhir untuk karena oh iya, waktunya hampir tidak cukup ya, sudah mau habis. Jadi untuk lembar kerja bagian akhir itu untuk PR saja ya. Gimana, ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Jadi untuk penyampaian terakhir, jadi kalau untuk perkalian ini selalu namanya, kalau perkalian operasi penjumlahan yang berulang. Nah, kalau pembagian ini lawannya yaitu pengurangan yang selalu terulang sampai habis. Baik, karena waktunya hampir habis, jangan lupa ya, minggu depan PR-nya dikumpulkan di kelas apa mau di ruangan Bapak? Aja Pak. Di kelas ya. Itu nanti di lembar itu kalian isi di situ aja, isi nama, MPN, terus sama isi di situ aja. Gampang kok itu, sedikit kok ya. Baik, mungkin waktunya sudah habis. Kita akhiri saja pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa. Itu ada 12. Oke, sebelum kita mengakhiri mata pelajaran pada pagi hari ini, mari kita untuk dengan doa. Berdoa selesai. Baik, jangan lupa ya, PR-nya minggu depan dikumpulkan. Kalau bisa jangan ngerjain di kelas ya. Biasanya kan mentang-mentang PR ngerjainnya di kelas pas hari itu. Biasanya. Jadi PR-nya benar-benar kerjakan di rumah ya. Jangan di kelas boleh ngerjain. Apalagi melihat punya temannya. Waduh. Jangan gitu ya. Gak boleh kayak gitu kan. Baik, waktunya sudah habis. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.